Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang paradigma behaviorisme dari B.F. Skinner. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Cahya Isna G1C121018, yang kedua Alino Gustiansah G1C121008, yang ketiga adalah Ananda Yurama Astika G1C121040, dan terakhir adalah Muhammad Ihsanin Jaya G1C121090. Baiklah, saya Ananda Yuramastika akan menjelaskan mengenai biografi B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner lahir pada 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania. B.F. Skinner merupakan anak pertama dari William Skinner dan Grace Mains Burroughs Skinner. Ayah B.F. Skinner adalah seorang pengacara dan polisi ternama, sedangkan ibunya adalah seorang IRT. Sejak masa kanak-kanak, Skinner memiliki kecenderungan terhadap bidang musik dan sastra. Ada beberapa hal yang membedakan Skinner dengan para tokoh lainnya. Yang pertama, Skinner menolak analisis kehidupan semacam insting, motif, drifts, aktualisasi diri, superioritas, keamanan, dan secara ekstrim berpendapat psikologi harus membatasi diri hanya menangani data yang dapat diobservasi. Yang kedua, Skinner tidak tertarik dengan individual seperti trait, lifestyle, ego, serta self. Yang ketiga, B.F. Skinner ini memakai binatang seperti tikus dan merpati sebagai objek pengamatannya. Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar. Yang pertama yaitu tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan dengan secara teratur dengan peristiwa lain. Yang kedua, tingkah laku dapat diramalkan atau behavior can be predicted. Ilmu bukan hanya menjelaskan tetapi juga meramalkan. Yang ketiga, tingkah laku dapat dikontrol atau behavior can be controlled. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk sedikit banyak tingkah laku seseorang. Selanjutnya, struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian menurut Skinner ini tidak tertarik dengan variabel struktural dari kepribadian. Menurutnya, mungkin dapat diperoleh ilusi yang menjelaskan dan memprediksi tingkah laku berdasarkan faktor-faktor tetap dalam kepribadian, tetapi tingkah laku hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungan. Jadi, Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian alih-alih aspek struktur yang tetap. Nah, unsur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri. Nah, ada 2 klasifikasi tipe tingkah laku menurut Skinner. Yang pertama, tingkah laku responden atau respondent behavior. Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Nah, respon refleks termasuk dalam kelompok ini, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan, mengelak dari pukulan dengan menundukkan kepala, merasa takut waktu ditanyai guru, atau merasa malu waktu dipuji. Nah, yang kedua adalah tingkah laku operan atau operan behavior. Respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Nah, terjadi proses pengikatan stimulus baru dengan respon baru. Organisme akan dihadapkan kepada pilihan respon mana yang akan dipakainya untuk menanggapi suatu stimulus. Keputusan respon mana yang dipilih tergantung kepada efeknya terhadap lingkungan yang tertuju kepadanya atau konsekuensi yang mengikuti respon itu. Menurut Skinner, variabilitas intensitas tingkah laku itu dapat dikembalikan kepada variabel lingkungannya. Nah, orang yang lapar dan bersemangat makan banyak bukan karena dorongan atau drive laparnya besar, tetapi karena perutnya kosong lama, tidak makan, atau kondisi penyebab lainnya. Konsep motivasi yang menjelaskan variabilitas tingkah laku dalam situasi yang konstan bukan fungsi dari keadaan energi, tujuan, dan jenis penyebab semacamnya. Konsep itu secara sederhana dijelaskan melalui hubungan sekelompok respon dengan sekelompok kejadian. Nah, penjelasan mengenai motivasi ini juga berlaku untuk emosi.
Selanjutnya, dinamika kepribadian menurut Skinner. Yang pertama ada conditioning operan. Nah, operan conditioning atau instrumental conditioning mula-mula itu dikembangkan oleh Thorndike. Reinforcer tidak diasosiasikan dengan stimulus yang dikondisikan, tetapi diasosiasikan dengan respon karena respon itu sendiri beroperasi memberi reinforcement. Nah, Skinner menyebut respon itu sebagai tingkah laku operan atau operan behavior. Nah, tingkah laku responden adalah tingkah laku otomatis atau refleks yang dalam conditioning klasik respon itu diusahakan dapat dimunculkan dalam situasi yang lain dengan situasi aslinya. Tingkah laku operan ini mungkin belum pernah dimiliki individu, tetapi ketika orang itu melakukannya, dia akan mendapat reward atau hadiah. Nah, respon operan itu mendapat reinforcement sehingga berpeluang untuk lebih sering terjadi agar mendapat reinforcement yang diinginkan atau mendapat reinforcement yang berulang. Nah, conditioning operan ini tidak tergantung kepada tingkah laku otomatis atau refleks, sehingga jauh lebih fleksibel dibanding conditioning klasik. Penelitian conditioning operan ini dilakukan Skinner dengan objek burung merpati. Nah, Skinner meletakkan merpati lapar ke dalam kotak Skinner atau Skinner box. Nah, kotak kecil itu kedap dan Skinner itu memisahkan merpati dari lingkungan normal dan memungkinkan peneliti itu mengontrol seluruh variasi lingkungan, mengontrol dan mencatat event stimulus dan respon yang terjadi. Nah, merpati lapar itu dihadapkan dengan stimulus dinding kotak yang salah satu sisinya ada bintik yang dapat mengeluarkan cahaya merah. Nah, setiap kali merpati mematuk bintik itu akan keluar makanan dari lubang di bawah bintik itu. Selanjutnya ada dinamika kepribadian conditioning pada manusia atau kasus Little Albert. Nah, Albert itu adalah nama samaran yang diasuh sejak bayi di rumah sakit anak-anak di mana ibunya bekerja sebagai perawat. Yaitu anak yang pendiam dan tidak emosional menjadi subjek eksperimen Watson sejak umur 9 bulan sampai ia 1 tahun. Nah, tujuan eksperimen ini adalah untuk menunjukkan bahwa respon emosional yang kompleks dikembangkan mengikuti prinsip conditioning dari Pavlov. Selanjutnya ada dinamika kepribadian dan belajar. Kepedulian utama dari Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku. Jadi, hakikat teori Skinner adalah teori belajar. Bagaimana individu itu menjadi tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan atau reinforcement, suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya berpeluang untuk tidak terjadi pada masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya adalah conditioning klasik atau classical conditioning. Nah, conditioning klasik disebut juga conditioning responden karena tingkah laku yang dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks bawaan. Suatu stimulus yang memunculkan respon tertentu dioperasikan berpasangan dengan stimulus lain pada saat yang sama untuk memunculkan respon refleks.